Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niputeka Fridayanti dengan NIM 1915091003. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai program Project UAS mata kuliah pemrograman dan struktur data dengan menggunakan konsep single linked list. Nah, pada program yang saya buat, di sini saya menggunakan 4 file header. Yang pertama yaitu stdio.h, yaitu untuk fungsi standar input-output. Lalu stdlib.h, yaitu untuk fungsi alokasi memori malloc. Dan string.h untuk manipulasi string, dan stdbool.h yaitu untuk menjalankan fungsi dari boolean. Nah, pada program ini saya memiliki fungsi struct dengan nama node, di mana pada struct node ini saya menggunakan beberapa variabel. Yang pertama yaitu kode mata kuliah dengan panjang array 100 dengan tipe data char, lalu nama mata kuliah dengan panjang 100 dengan tipe data char, SKS dengan tipe data integer, nilai dengan tipe data integer, dan pointer next dengan tipe data struct node. Selanjutnya di sini saya memiliki fungsi void insert first, di mana fungsi ini untuk menginput atau menambah data pada data depan dengan parameter href bertipe data struct node, di mana pada fungsi ini saya memiliki beberapa variabel yaitu newline dengan tipe data char, kdmk atau kode mata kuliah dengan tipe data char, nmmk dengan tipe data char, s dan n tipe data integer. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan data mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai dengan pernyataan F, yaitu untuk menyalin atau menyimpan inputan yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya di sini akan ada pengecekan untuk masing-masing data dimulai dari kode mata kuliah, di mana jika kode mata kuliah sudah dapat diinput, maka program akan menampilkan bahwasanya kode mata kuliah sudah ada. Nah, di sini untuk pengecekan data menggunakan inisiasi pointer temp sama dengan href. Selanjutnya untuk pengecekan SKS ada kondisi if S lebih besar dari 3 atau S lebih kecil dari 1. Jika S lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 1, maka program akan menampilkan SKS hanya boleh 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya untuk pengecekan kondisi nilai. Nah, jika nilai N lebih dari 100 atau N kurang dari 0, maka program akan menampilkan nilai hanya boleh angka bulat 0 sampai 100. Nah, jika ada dari salah satu kondisi ini yang dimasukkan oleh user, maka data tersebut tidak akan tersimpan pada program. Setelah pengecekan tersebut pada error checker, di sini ada untuk mengalokasikan node. Pengalokasian node di sini yaitu menggunakan malloc.
dengan pointer new node bertipe data struct node dengan alokasi memori malloc dan size of struct node. Selanjutnya, data yang diinputkan dimasukkan ke dalam data. Di sini data yang dimasukkan tersebut yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Pada nama mata kuliah menggunakan fungsi strcpy karena nama kode mata kuliah di sini menggunakan tipe data char atau string, di mana membuat atau melakukan perubahan pada linked list new node pada atribut kode mata kuliah dengan inputan kode mata kuliah. Lalu di sini pada nama mata kuliah juga menggunakan fungsi strcpy karena pada nama mata kuliah bertipe data char atau string dan melakukan perubahan pada new node dengan atribut nama mata kuliah, inputan nama mata kuliah. Lalu selanjutnya di sini juga melakukan perubahan pada linked list new node pada atribut SKS dengan inputan SKS dan juga nilai, melakukan perubahan pada linked list new node pada atribut nilai dengan inputan nilai. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat next dari new node, menjadi href. Nah, selanjutnya pindahkan pointer href ke new node. Selanjutnya yaitu pada fungsi insert last atau menambah data di belakang dengan parameter href bertipe data struct node. Pada insert last ini sama dengan insert first, di mana user diminta untuk memasukkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Dan dilakukan pengecekan apakah kode mata kuliah sudah ada atau tidak. Lalu SKS yang boleh diinputkan dan nilai yang boleh diinputkan. Nah, di sini yang membedakan yaitu pada pointer last dari struct node sama dengan href karena di sini kita akan memasukkan data di belakang. Di sini new node akan menjadi last node. Jadi membuat next dari new node menjadi null. Lalu jika kondisi kosong, jika kondisinya masih kosong berarti kita buat new node menjadi head. Nah, selanjutnya jika node last, next diisi data tidak sama dengan 0 atau kosong, atau tidak kosong, maka fungsi while akan dijalankan, di mana melakukan perpindahan data berikutnya pada linked list last dan mengubah next pada last node menjadi new node. Selanjutnya yaitu fungsi untuk
getCount dengan parameter pointer head struct node. Fungsi ini untuk melihat jumlah data yang ada dalam linked list. Nah, di sini ada variabel count dengan tipe data integer. Lalu ada pointer current, struct node sama dengan head. Lalu jika isi data dari linked list current tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka fungsi while akan dijalankan. Dengan penambahan count dengan nilai 1, lalu melakukan perpindahan data current berikutnya pada linked list current. Lalu pada return count di sini yaitu untuk mengembalikan nilai berupa integer, di mana nilai count untuk mencari jumlah atau menghitung jumlah dari data mata kuliah, karena setiap perulangan akan bertambah 1 untuk posisi count tersebut. Lalu selanjutnya yaitu fungsi void search by kode mata kuliah dengan parameter head pointer head struct node. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan kode mata kuliah yang ingin dicari dengan menginisialisasi current atau pointer current sama dengan head. Lalu, jika isi data dari current tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka fungsi while akan dijalankan. Nah, di sini ada kondisi untuk membandingkan linked list current pada variabel kode mata kuliah dengan inputan kode mata kuliah dengan fungsi strcmp. Nah, jika i sama dengan 1, maka program akan menampilkan data ditemukan dengan kode mata kuliah SKS nilai yang dicari. Selanjutnya, melakukan perpindahan data current berikutnya pada linked list current. Namun jika i sama dengan 0, maka akan ditampilkan data tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu fungsi untuk search by mata kuliah for insert. Di sini menggunakan 2 parameter yaitu pointer head struct node dan KDMK. Nah, fungsi ini bertujuan untuk atau digunakan untuk melakukan pencarian menggunakan kode mata kuliah pada insert dengan menginisiasi current atau pointer current sama dengan head. Jika isi dari data current tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka while akan dijalankan dengan melakukan perbandingan atau membandingkan linked list current pada atribut kode mata kuliah dengan inputan kode mata kuliah dan melakukan perpindahan data berikutnya pada linked list current. Nah, ini fungsi ini digunakan pada insert first sama insert last untuk melihat kondisi apakah search by mata kuliah for insert sudah diinput atau belum. Jika sudah, maka akan program menampilkan kode mata kuliah sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu void delete node atau untuk menghapus node.
Di sini menggunakan dua pointer, yaitu pointer href dengan tipe data struct node dan position. Di sini akan memberikan referensi pointer ke pointer dari head, list, dan juga position. Dan menghapus node dari posisi yang diberikan. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu apakah linked list empty. Nah, jika lalu kita menyimpan head node dengan pointer temp dan juga current. Di sini kita menginisialisasi i sama dengan 0, di mana isi dari current, jika isi dari data current ini tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka fungsi while akan dijalankan. Jika i sama dengan position yang di delete atau dihapus, maka program akan menampilkan data yang ditemukan dengan kode mata kuliah atau data yang telah terhapus. Lalu melakukan penambahan nilai pada i dengan melakukan perpindahan data berikutnya pada current. Nah, jika kondisi head ingin dihapus, menggunakan fungsi if position sama dengan 0. Kita merubah href atau mengubah head menjadi temp next. Lalu kita mengosongkan temp. Maka head akan terhapus. Lalu di sini kita akan mencari node sebelumnya dari node yang akan dihapus, yaitu menggunakan perulangan for di mana i sama dengan 0, temp tidak sama dengan 0, dan i lebih kecil dari position dikurangi 1 dengan i bertambah 1. Lalu melakukan perpindahan temp berikutnya pada linked list temp. Nah, di sini kondisi untuk mengecek apakah position lebih dari jumlah node dengan if temp sama dengan 0 atau temp next sama dengan 0. Node dari temp next adalah node yang akan dihapus. Lalu kita akan menyimpan pointer next dari node yang akan dihapus tersebut, yaitu dengan fungsi struct pointer node struct node sama dengan temp next next. Nah, di sini kita akan menghapus atau mengosongkan temp next dengan membatalkan node yang hapus dari list, yaitu dengan temp next sama dengan next. Lalu di sini ada fungsi posisi yang digunakan untuk mencari letak kode mata kuliah berada pada indeks keberapa dengan dua parameter, yaitu pointer next node struct node dan KDMK atau kode mata kuliah. Selanjutnya, di sini jika isi data linked list node tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka fungsi while akan dijalankan. Nah, di sini akan melakukan perbandingan dengan fungsi strcmp, di mana linked list node dengan atribut kode mata kuliah dengan kode mata kuliah, dan melakukan perpindahan node berikutnya pada linked list node. Selanjutnya, setelah menentukan atau mencari letak posisi mata kuliah pada indeks berapa, kita akan
melakukan fungsi delete node by mata kuliah dengan parameter headRef bertipe struct node. Di sini user akan diminta untuk memasukkan kode mata kuliah yang ingin di-delete atau dihapus. Lalu di sini kita menyimpan head node dengan pointer temp dan current. Di sini untuk mengecek apakah list empty atau tidak. Nah, jika tidak empty berarti position sama dengan posisi dari temp dan kode mata kuliah. Nah, di sini kita melakukan pengecekan true jika isi data current tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka fungsi while akan dijalankan. Melakukan perbandingan pada kode mata kuliah menggunakan fungsi strcmp, di mana linked list current pada atribut kode mata kuliah dengan kode mata kuliah. Nah, jika data ditemukan, maka C akan dijadikan false. Lalu program akan menampilkan data ditemukan dengan data yang telah terhapus. Nah, selanjutnya akan dilakukan perpindahan kode berikutnya pada linked list current. Jika C, maka data tidak ditemukan. Selanjutnya, jika ingin menghapus head, maka menggunakan kondisi if position sama dengan 0. Lalu kita mengubah head ke temp next, lalu menghapus atau mengosongkan temp. Selanjutnya yaitu kita akan mencari node sebelumnya dari node yang akan dihapus dengan melakukan perulangan i sama dengan 0, temp tidak sama dengan 0, dan i kurang dari position dikurang 1 dengan i bertambah 1. Selanjutnya yaitu jika posisi lebih dari jumlah node dengan kondisi if temp sama dengan 0 atau temp next sama dengan 0. Nah, di sini node temp next adalah node yang akan dihapus. Berarti kita akan menyimpan pointer next dari node yang akan dihapus tersebut dengan struct node pointer next sama dengan temp next. Lalu kita akan mengosongkan temp next dan membatalkan link node yang akan dihapus dengan temp next sama dengan next. Nah, di sini kita akan menampilkan atau mengeprint list pada linked list. Pertama akan ditampilkan data ditemukan, lalu jika linked list terisi atau tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan data semua linked list. Selanjutnya yaitu fungsi print list nilai terkecil dan terbesar dengan tipe parameter pointer node dengan tipe data struct node. Di sini ada dua pointer variabel yaitu current sama dengan node dan current 2 sama dengan node, di mana current di sini yaitu untuk pointer menunjuk pada posisi terkecil dan current 2 untuk menunjuk posisi terbesar. Di sini ada variabel posisi terkecil dan terbesar dengan tipe data integer dan nilai terkecil dan terbesar dengan tipe data integer.
Lalu di sini melakukan pengecekan jika isi data node tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka fungsi while akan dijalankan. Pertama akan dicek terlebih dahulu untuk kondisi nilai terkecil. Jika i sama dengan 0, maka akan diinputkan nilai awal dari nilai terkecil adalah nilai dari data pertama linked list node. Lalu variabel posisi terkecil menjadi 1. Namun jika nilai dari linked list kurang dari nilai terkecil, maka akan melakukan perubahan pada nilai terkecil dengan nilai pada linked list node. Melakukan pada linked list node. Selanjutnya, posisi terkecil berubah menjadi posisi di mana nilai terkecil baru muncul. Nah, itu untuk pengecekan nilai terkecil. Lalu untuk kondisi nilai terbesar, yaitu di mana nilai i sama dengan 0, maka akan diinputkan nilai awal dari nilai terbesar. Nilai terbesar adalah nilai dari data pertama linked list node. Nah, selanjutnya variabel posisi terbesar menjadi i. Namun jika nilai dari linked list node lebih besar dari nilai terbesar, maka melakukan perubahan pada nilai terbesar dengan nilai pada linked list node. Dan posisi terbesar berubah menjadi di mana nilai terbesar baru muncul. Dan selanjutnya yaitu melakukan perpindahan data berikutnya pada linked list node. Nah, setelah melakukan pengecekan, di sini baru melakukan perulangan while, di mana kondisi current tidak sama dengan 0 atau tidak kosong. Dengan if j sama dengan posisi terkecil, maka akan ditampilkan nilai terkecil dengan data nilai terkecil tersebut dengan pointer nilai, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan current nilai. Lalu silakan perpindahan dan juga increment dari nilai J. Dan di sini untuk menampilkan dari nilai terbesar, di mana isi data current 2 tidak sama dengan 0, fungsi while akan dijalankan dengan kondisi if J sama dengan posisi terbesar. Yaitu program akan menampilkan nilai terbesar dengan data tersebut dan melakukan perpindahan data berikutnya pada linked list current dan melakukan increment pada J. Selanjutnya yaitu untuk mengeprint list nilai yang tidak lulus, di mana pertama user akan diminta untuk menginputkan nilai batasan yang tidak lulus. Selanjutnya jika setelah dicek hasilnya true, maka akan ditampilkan data tidak lulus ditemukan.
dengan melakukan perulangan jika isi node tidak sama dengan 0. Lalu kondisi di mana nilai tidak lulus dimasukkan pada nilai pada linked list node. Nah, jika nilai true, maka cek akan dijadikan false. Selanjutnya akan ditampilkan nilai yang tidak lulus tersebut atau data yang tidak lulus tersebut. Nah, jika I sama dengan 0, maka mata kuliah tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu untuk fungsi void nilai rata-rata. Di sini untuk mencari nilai rata-rata menggunakan parameter pointer node dengan tipe data struct node. Di sini ada variabel nilai dengan tipe data float. Lalu di sini ada variabel pembagi yang sama dengan get count atau jumlah data yang ada pada list. Nah, untuk mencari nilai tersebut yaitu menggunakan perulangan while di mana node tidak sama dengan 0. Nah, nilai dari linked list node akan ditambah pada nilai, jadi sama dengan nilai. Lalu lakukan perpindahan data berikutnya pada linked list node. Nilai dari penjumlahan tersebut akan dibagi dengan pembagi yang mana tadi sama dengan jumlah data dari node. Lalu baru ditampilkan nilai rata-rata yang diambil dari nilai tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan fungsi reset atau menghapus semua data dari list, di mana di sini terdapat pointer current yang sama dengan node, lalu ada pointer next. Di sini melakukan perulangan while di mana current tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, lalu next di sini melakukan perpindahan pada data berikutnya pada linked list next, lalu melakukan pengosongan current, dan current dijadikan sama dengan next, di mana head ref menjadi sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk pada integer main, di mana pada integer main ada pointer head dari struct node tidak sama dengan 0. Dan ada variabel pilihan bertipe data integer dan new line bertipe data char. Nah, pada menu pilihan di sini menggunakan perulangan do while. Do sampai dengan while pilihan tidak sama dengan 12. Nah, jika pilihan sudah 12, maka program akan keluar. Yang pertama ada tampilan dari pilihan, yaitu ada 12 pilihan. Yang pertama yaitu menambahkan mata kuliah di belakang, yang kedua menambahkan mata kuliah di depan, yang ketiga menambah data mata kuliah di depan, yang keempat yang ketiga menghapus data mata kuliah di depan, yang keempat menghapus data mata kuliah di belakang, yang kelima menghapus data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah, yang keenam mencari serta menampilkan data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah, yang ketujuh menampilkan jumlah data atau mata kuliah yang tersimpan, yang kedelapan menampilkan seluruh data mata kuliah yang tersimpan, yang kesembilan yaitu mencari nilai terbesar
dan terkecil dari mata kuliah yang tersimpan. Yang ke-10 yaitu menampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus dengan menginputkan batas nilai kelulusan. Yang ke-11 yaitu menampilkan rata-rata nilai dari semua data mata kuliah yang tersimpan. Yang ke-12 yaitu menghapus semua data atau reset. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan pilihan, di mana pilihan tersebut akan disimpan dengan pernyataan scanf. Nah, di sini ada 12 case dari suite pilihan, yang mana case pertama yaitu akan menjalankan fungsi insert last dengan parameter head. Lalu case kedua yaitu menjalankan fungsi insert first dengan parameter head. Yang ketiga yaitu di mana pertama akan mengecek data masih kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi getCount untuk mendeteksinya. Nah, jika data tidak kosong, maka fungsi delete node dengan parameter head akan dijalankan. Lalu selanjutnya yaitu case keempat, sama akan dicek terlebih dahulu data masih kosong atau tidak dengan fungsi getCount. Nah, jika data fungsi tidak kosong, maka fungsi delete node dengan parameter head dan juga menggunakan getCount parameter head dikurangi 1. Nah, di sini fungsi untuk menjalankan fungsi penghapusan node untuk nilai terakhir, di mana indeks dapat dicari menggunakan jumlah data pada link list dikurangi 1, karena indeks pada link list dimulai dari 0. Maka delete node terakhir akan terhapus. Selanjutnya yaitu case kelima, sama di sini akan diminta untuk mengecek data masih kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi getCount. Lalu jika data tidak kosong, maka fungsi delete node by mata kuliah akan dijalankan dengan parameter head. Selanjutnya yaitu fungsi case ke-6 yaitu untuk mencari data menggunakan kode mata kuliah. Nah, pertama akan dicek terlebih dahulu data masih kosong atau tidak menggunakan fungsi getCount. Selanjutnya, jika data tidak kosong, maka akan dijalankan fungsi set by mata kuliah dengan parameter head. Nah, di sini case ke-7 yaitu untuk menghitung jumlah mata kuliah yang ada pada list dengan mengecek fungsi atau menjalankan fungsi getCount parameter head. Case ke-8 yaitu untuk mengecek atau mengeprint list dari data dengan mengecek terlebih dahulu data masih kosong atau tidak. Lalu jika tidak, maka fungsi print list dengan parameter head akan dijalankan. Case yang ke-9 yaitu sama juga, dicek terlebih dahulu data masih kosong atau tidak. Jika data tidak kosong, maka akan dijalankan atau ditampilkan fungsi print list nilai terkecil dan terbesar. Case ke-10 yaitu untuk print list nilai tidak lulus akan dicek terlebih dahulu data kosong atau tidak. Jika data tidak kosong baru dijalankan print list nilai tidak lulus dengan parameter head. Lalu selanjutnya case ke-11 yaitu nilai rata-rata. Maka akan dicek terlebih dahulu data kosong atau tidak menggunakan fungsi getCount. Jika data tidak kosong, maka nilai rata-rata dengan parameter head akan dijalankan.
Dan yang ke-12 yaitu untuk mereset data. Di sini akan ditanya terlebih dahulu apakah ingin mereset atau tidak. Jika pilihan iya, maka akan berjalan fungsi reset head dan akan tampil data sudah terreset. Dan jika tidak, maka pilihan akan langsung keluar. Nah, untuk default di sini, jika user memilih pilihan selain pada menu pilihan, maka akan tampil tidak tertera dalam pilihan. Dan return 0 akan mengembalikan nilai berupa integer, di mana nilai 0 untuk membalikan fungsi program. Selanjutnya yaitu ketika program dijalankan. Nah, ketika program dijalankan akan ada menu pilihan yaitu sebanyak 12 menu pilihan. Di sini user dapat menginputkan dari pilihan 1 sampai 12. Misalkan user akan menginputkan pilihan 3. Nah, akan tampil data masih kosong, silakan inputkan data terlebih dahulu karena user belum ada menginputkan data sama sekali. Begitu pula pada pilihan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya akan keluar tampilan untuk mengisi data terlebih dahulu bahwa data masih kosong. Nah, di sini user akan memasukkan atau menambah mata kuliah di depan, di belakang, yaitu dengan masukkan kode mata kuliah MTK 01 dengan nama mata kuliah Matematika dengan SKS 6 dan nilai 80. Nah, di sini ada pernyataan error bahwa SKS hanya boleh diinput 1, 2, dan 3. Sehingga inputan yang dimasukkan oleh user tidak akan disimpan dalam program. Kita akan input kembali. SKS 3 dengan nilai yang ingin diinput oleh user yaitu 200. Nah, di sini ada pernyataan error lagi bahwa nilai hanya boleh angka bulat 0 sampai 100. Sehingga harus diinput dengan atau sesuai yang tertera pada program. Di sini kita inputkan mata kuliah di depan, yaitu dengan kode Matematika 01, Matematika, SKS 3, nilai 80. Nah, berarti mata kuliah sudah ditambahkan di depan. Selanjutnya kita untuk coba menambah mata kuliah di belakang. Masukkan kode mata kuliah PA05 dengan nama Ilmu Pengetahuan Alam, SKS 2, nilai 98. Nah, data sudah ditambah di belakang. Kita akan coba untuk menampilkan semua data yang telah kita inputkan tadi dengan pilihan 8.
Pertama, pada kode mata kuliah MTK kita masukkan di depan. Lalu yang kode mata kuliah PA05 kita tambahkan di belakang, sehingga menjadi MTK 01 terlebih dahulu, baru PA05. Kita akan input beberapa data, nambah di belakang. Kita sudah menginputkan beberapa data. Kita akan coba lihat data yang tersimpan. Nah, udah ada data dari mata kuliah seni budaya, matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan agama. Kita input lagi data dengan kode mata kuliah yang sama. Kode mata kuliah misal AG 07, agama, SKS2, dan nilai 90. Nah, di sini ada pernyataan error bahwa kode mata kuliah sudah ada. Jadi tidak dapat menginput kode mata kuliah yang sama. Di sini kita coba tampilkan apakah data yang kita inputkan dengan kode mata kuliah yang sama tersimpan juga atau tidak. Nah, tidak ya, tidak tersimpan. Selanjutnya, kita akan coba untuk mencari dan menampilkan data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Nomor pilihan 6. Misalnya kita ingin menampilkan MTK 01. Data ditemukan dengan kode mata kuliah MTK 01, mata kuliah matematika, SKS 3 nilai 80. Selanjutnya kita coba untuk mencari lagi dengan kode mata kuliah BHS 01. Data tidak ditemukan karena kita tidak ada menginput kode mata kuliah BHS 01. Nah, selanjutnya kita coba untuk menampilkan jumlah dari data atau mata kuliah. Nah, jumlah mata kuliah ada 5 ya. Kita bisa cek 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yaitu mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dari mata kuliah yang tersimpan dengan pilihan 9. Nilai yang terkecil yaitu 50. Nah, di sini nilai yang terkecil yaitu 50. Dan nilai yang terbesar 98. Benar ya, 98. Selanjutnya yaitu untuk menampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus dengan menginput batasan nilai tidak lulus.
Nilai tidak lulus 60. Data ditemukan. Mata kuliah yang tidak lulus dengan nilai 60 adalah agama. Selanjutnya kita coba untuk input nilai tidak lulus lagi, yaitu 40. Nah, mata kuliah tidak lulus tidak ditemukan karena nilai tidak ada di bawah 40. Selanjutnya yaitu untuk menampilkan rata-rata dari semua data mata kuliah yang tersimpan, yaitu bulan 11, nilai rata-ratanya yaitu 74,20. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Nah, kita misalkan menghapus kode mata kuliah MTK 01. Data ditemukan, yaitu kode mata kuliah MTK 01, mata kuliah matematika SKS 3 nilai 80 telah terhapus. Lalu untuk hapus depan, atau kita coba hapus dengan kode mata kuliah lagi, nomor 5. Kode mata kuliah BHS 01. Nah, data tidak ditemukan ya, karena kita tidak ada menginput kode mata kuliah BHS 01. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus data di depan. Nah, data yang terhapus yaitu SB 02, mata kuliah Seni Budaya. Apakah SB 02 ada di depan? Kita bisa cek kembali sebelumnya. Ya, SB mata kuliah 02 SB02 adalah data yang di depan. Nah, kita cek kembali data yang masih tersimpan. Ada PA05, PS06, dan AG07. Nah, kita akan mencoba menghapus data yang di belakang. Jadi kita pilih 4, data yang kehapus nanti yaitu AG07. Ya, jadi data yang terhapus yaitu dengan kode mata kuliah AG07 telah terhapus. Kita cek apakah sudah terhapus. Telah terhapus ya. Selanjutnya kita coba untuk menghapus semua data atau mereset. Apakah Anda ingin melakukan riset? Kita pilih iya. Maka data telah terreset. Dan program juga telah keluar. Nah, sekian ketika program dijalankan sesuai dengan source code yang telah dibuat.
Sekian penjelasan mengenai program project UAS mata kuliah pemrograman dan struktur data dengan menggunakan konsep single linked list. Terima kasih. Om Santi 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 Om.